Selamat malam, terima kasih Anda masih bergabung di Setroom atau Secret at Newsroom. Kali ini bersama saya Yudi Yudawan. Selama satu topik menarik, kali ini topik yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini adalah jerat trauma pasca pasien corona. Nah, bicara mengenai pasien corona memang saat ini masih menjadi sebuah hal yang diperbincangkan dan masih menjadi momok dan ternyata dampaknya tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikologis dari pasien-pasien yang mengalami terpapar atau mendapatkan penyakit COVID-19 ataupun corona. Dan sebelum perbincangan kita akan saksikan dulu VT ataupun tayangan dampak jangka panjang dari adanya COVID-19 ataupun pandemi COVID-19 ini terhadap pasien yang menjadi penyintas ataupun survivor dari COVID-19 ataupun corona. Kita saksikan tayangan berikut. Para dokter dan ahli memperingatkan potensi masalah lain dari pandemi virus corona. Masalah yang mengintai ini berupa masalah kesehatan jangka panjang yang mungkin dialami pasien yang pernah terinfeksi COVID-19. Sekitar 10% pasien COVID-19 akan mengidap masalah kronis. Angka ini memanglah sedikit, namun tetap saja jika dihitung jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Ada ribuan penyintas COVID-19 yang masih merasakan sisa-sisa gejala infeksi virus corona. Gejala yang paling umum adalah kehilangan kemampuan indera penciuman. Para penyintas mengaku ada yang aneh dengan indera penciuman mereka. Bahkan setelah sembuh, mereka masih merasakan pengaruhnya. Lalu, ada juga beberapa pasien yang merasakan lelah, pening, sulit berdiri, banyak berkeringat, nafas pendek, dan sulit berolahraga. Bahkan, gejala ini masih bisa dirasakan beberapa bulan setelah diagnosis. Dokter spesialis penyakit dalam Dirga Sakti Rambe membenarkan bahwa sekalipun dinyatakan sudah sembuh, seorang penyintas COVID-19 perlu untuk tetap berhati-hati. Apalagi telah ada laporan khusus penyintas yang kembali terinfeksi virus corona. Baik yang pernah terpapar atau belum, tetap harus mematuhi protokol 3M sebagai langkah untuk mencegah penularan. Konsultasi kepada dokter dan petugas kesehatan masih sangat diperlukan, khususnya untuk menentukan apakah seorang pasien memang layak isolasi mandiri, isolasi terpusat, atau dirawat di rumah sakit. Vaksin adalah salah satu pencegahan terhadap infeksi yang efektif karena sifatnya mampu melindungi secara spesifik. Beberapa produsen tengah mengabut produksi vaksin. Saat ini, kebanyakan produsen sedang menjalani uji klinis fase 3. Berbagai negara juga mulai mengamankan jatah vaksinnya, termasuk Indonesia. Ya, tayangan tadi sedikitnya memberikan pemahaman betapa ternyata COVID-19 itu tidak hanya memberikan dampak fisik seperti tadi anosmia ataupun kemampuan untuk merasa, mencium sesuatu, dan masih dampak lain seperti secara psikologis. Dan untuk berbicara dan untuk membahas mengenai hal ini, sudah hadir bersama saya malam hari ini Dr. Hervita Diantri Espak JK selaku spesialis kejiwaan FKUI. Selamat malam Dr. Hervita. Terima kasih sudah Selamat bergabung malam, Mas bersama Yudi. Setrum. Ya, kemudian dari Surabaya ada Dr. Supardi SPNK, spesialis andrologi FK Unair. Selamat malam dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Ya, selamat malam dok sekalian ya. Saya ke dokter Hervita dulu atau dokter Hervita. Dokter, kalau tadi kita bicara mengenai dampak bagi penyintas COVID-19, salah satunya secara psikologis yang paling penting juga ternyata dampaknya adalah mereka menimbulkan rasa kecemasan, kemudian juga traumatis. Dari data yang saya dapatkan ini, sekitar hampir 20% para penyintas COVID-19 mengalami trauma dan mengalami sedikitnya kecemasan. Kalau dokter Hervita sendiri melihat para penyintas yang akhirnya survive, akhirnya sembuh, tetapi secara psikologi, secara kejiwaan juga masih mengalami kendala. Seperti apa ini, dok? Baik, terima kasih banyak Mas Yudi. Buat saya ini CNN terdepan nih ya, mengangkat isu tentang kondisi kesehatan jiwa pasca COVID gitu ya. Ini betul-betul satu hal yang menurut saya luar biasa. Jadi memang betul Mas Yudi, kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa, seringkali orang berpikir bahwa hal ini biasanya dialami ketika seseorang itu mau sakit, lalu kemudian sepanjang sakit dan habis itu katanya sudah gitu. Banyak sekali penelitian memang kalau terkait SARS-CoV-2 ini memang agak berbeda gitu ya, masih belum kita sampai ke sana.
Tapi sebenarnya banyak virus yang sama gitu kan, hampir mirip, termasuk juga MERS yang waktu itu sekitar tahun 2003-an, 2006, 2007 itu terjadi di sini. Di negara-negara lain di Indonesia kita beruntung sekali kita nggak mendapatkan itu. Jadi pengalaman ini memang baru pertama kali. Dan ternyata masalah kesehatan jiwa itu bisa bertahan sampai 12 bulan. Memang betul, yang paling banyak adalah cemas dan depresi. Lalu kemudian yang tadi Mas Yudi sebut sebagai pasca trauma. Nah, memang sebenarnya ini perlu mendapat perhatian. Sebagai contoh, saat ini sih layanan kita itu belum banyak, Mas, memberikan perhatian. Jadi, seperti tadi saya sampaikan, CNN harapannya bisa membuka insight baru nih, bahwa kita itu tidak cuma ngobatin penyakit fisiknya, lalu sesudah itu pasien-pasien itu pulang, kemudian kalau datang kontrol pun kita hanya peduli pada penyakit fisiknya saja. Padahal sebenarnya tidak jarang mereka juga mengalami cemas, mereka mengalami depresi, dan mereka mengalami stres pasca trauma. Kalau tadi Mas Yudi mendapatkan angka sebesar 20-an, banyak literatur yang sebenarnya memberikan data bisa sampai 30-40%, Mas. Nah, itu biasanya dialami oleh kelompok perempuan, mereka yang sakit tidak sendirian, jadi dalam hal ini keluarganya juga ikut terpapar. Mereka yang ada anggota keluarga meninggal, itu menjadi angkanya bisa berkali-kali lipat gitu. Demikian juga mereka yang kehilangan begitu banyak, karena memang kan pandemi adalah bencana ya, jadi bencana identik dengan isu kehilangan. Sehingga termasuk kehilangan itu adalah kehilangan mata pencaharian. Sehingga akibatnya mereka secara psikososial memang tidak pulih sempurna, Mas. Nah, ditambah lagi ternyata penyakit ini seperti yang Mas Yudi tadi sampaikan, mau tidak mau membuat seseorang tidak bisa 100% kembali produktif. Jadi produktivitasnya berkurang, baik karena energinya, bahkan ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa selain anosmia seperti yang tadi disampaikan, banyak keluhan yang berhubungan dengan sakit kepala, Mas, yang menetap. Sehingga kita bisa bayangkan bagaimana kita bisa produktif kalau kita sakit kepala. Demikian juga kita merasa bahwa energi kita tuh kurang. Akibatnya apa? Saya menjadi menarik diri dari sosial. Jadi di samping saya isolasi mandiri, terus kemudian sesudah isolasi mandiri itu lewat pun saya terus kemudian menjadi malas bertemu dengan orang. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa ini udah kenakan gitu ya di rumah aja, padahal sebenarnya tidak demikian. Mereka betul-betul sebenarnya mengalami hambatan untuk berinteraksi secara sosial. Nah, ini kan menjadi sebuah lingkaran yang tidak ada habisnya ya, Mas ya. Karena mereka produktivitas turun, sosial turun, akibatnya ansietas dan depresinya menjadi berkepanjangan. Jadi hal-hal seperti itu menjadi satu hal yang penting. Bagi mereka yang mengalami nyeri atau kondisi yang tidak nyaman di badannya, tidak jarang mereka terus kemudian mengkonsumsi alkohol paling banyak kalau berdasarkan kepustakaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa nyeri. Tapi ternyata kan di satu sisi mereka malah menimbulkan masalah baru tuh gara-gara penggunaan alkohol tersebut gitu. Nah, ada juga Baik. pengobatan yang kami lakukan untuk COVID ini ternyata malah membuat depresi juga. Gitu kurang lebih, Mas Yudi. Iya, Dokter Elvi tadi menarik sekali ya. Berarti tidak terlalu banyak pasien penyintas dari COVID-19 yang memberanikan diri terbuka, kemudian konsultasi ke psikiatri untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi kejiwaan mereka, karena mereka mulai cemas, bahkan mulai mengalami insomnia, seperti itu ya dok ya? Betul, Mas. Jadi pertama kan karena fokusnya pada penyembuhan fisiknya. Sehingga akhirnya mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya problem. Cemas, depresi itu problem. Sehingga kadang-kadang mereka mengatakan ini apa sih gitu, mereka jadi nggak paham. Sehingga sangat diharapkan kita semua yang tenaga kesehatan ini juga peduli terhadap hal tersebut. Mereka kita tanya, karena memang kan ini situasi yang tidak wajar ya. Atau mereka juga karena bentuknya kan cemas dan sedih ya. Sehingga sangat mudah mereka mengatakan bahwa ya wajar lah, aku kan baru kena penyakit yang seperti ini, jadi wajar dong kalau aku merasa cemas, merasa sedih gitu. Padahal sebenarnya ini bukan sesuatu yang wajar, apalagi kalau menetap dalam waktu yang panjang, menyebabkan mereka tidak bisa kembali produktif. Nah, ada satu catatan lagi Mas Yudi yang menurut saya penting. Perhatian kita harusnya sangat besar pada teman-teman penyintas dari COVID ini
yang perawatannya kemarin itu di layanan intensif, Mas. Itu jauh lebih besar angkanya untuk mereka mengalami cemas maupun kesedihan. Jadi artinya kalau kita pernah tahu bahwa pasien ini sempat dirawat di intensive care, maka marilah kita mencoba untuk menanyakan hal terkait cemas, depresi maupun trauma. Karena kan tuh suasana ruangannya juga nggak enak ya Mas ya, Iya ruangan betul, sudah intensif bikin itu kan trauma ya Dok ya. snit-snit dan sebagainya, betul. Jadi kita tanyakan. Namun dengan acara hari ini, malam hari ini, saya juga sangat berharap kita semua yang penyintas COVID, monggo untuk melaporkan kepada dokter bila saya mengalami kecemasan, saya mengalami kesedihan atau merasa jadi kayak berada di ICU lagi, berada di ICU lagi gitu. Jadi bunyi nit-nit sedikit saya langsung kaget atau saya menjadi serba ketakutan gitu. Jadi itu kita sampaikan kepada tenaga kesehatan bila memang tenaga kesehatannya belum menanyakan pada kita. Baik, ini dari Dr. Supardi. Yang menarik adalah Dr. Supardi ini spesialis andrologi dari FK UNER, dan yang membuat saya penasaran adalah sebenarnya orang selama ini selalu berpikir COVID-19 terdampak tadi pada fisik, mulai dari kendala pernafasan, kemudian sampai masalah psikologis, tapi ternyata juga apakah berpengaruh terhadap kondisi organ pria ataupun apakah juga berpengaruh terhadap bagaimana ke depannya fertilitas seorang pria? Karena saya penasaran dari Dokter Supardi ini, apakah ada penelitian, apakah ada sebuah hal yang menarik yang bisa kita perbicarakan pada malam hari ini, Dok? Baik, terima kasih, Mas. Saya juga diundang ke CNN, terima kasih juga. Salam kenal juga dengan Bu Vita. Jadi kami di UNER memang ada penelitian terkait COVID-19 ini. Jadi penelitiannya ini kami lakukan untuk mengevaluasi kondisi semen dan kesuburan serta keperkasaan para pria ini. Jadi para penyintas ini yang seperti dikatakan sama Bu Dr. Vita tadi, bahwa rata-rata kecemasan itu terjadi. Kan kita tahu kalau kecemasan terjadi itu salah satu hormon indikator cemas itu kalau teman-teman dokter tidak salah menyampaikan itu hormon prolaktin, dan itu prolaktin itu sebagai salah satu acuan hormon kecemasan. Nah, kalau prolaktinnya tinggi, otomatis dia akan menekan hormon kesuburan laki-laki. Nah, di slide yang saya sampaikan ini kan jelas ya. Jadi kalau dari otak itu ke turun hormonnya itu ada di testis, ada untuk kesuburan dan untuk keperkasaan. Kalau kesuburan tadi itu spermatogenesisnya, kalau keperkasaan itu steroidogenesisnya. Nah, monggo slide berikutnya. Bisa slide lagi? Jadi intinya itu kalau kena di prolaktinnya, steroidogenesis. Ini di slide ini saya sampaikan juga bahwa COVID-19 itu dalam proses nyerangnya selalu membutuhkan reseptor ACE. Nah, teman-teman yang dari paru, dari penyakit dalam, semuanya sudah tahu reseptor ACE itu bagaimana. Dan dampaknya yang paling besar pada reseptor ACE itu di paru-paru. Tapi jangan lupa, reseptor ACE itu juga ada di tempat lain, salah satunya yaitu di testis. Nah, kalau dia nyerang testis, resikonya adalah dampak kesuburannya bisa berpotensi untuk terhambat. Sampai kemana? Kami masih meneliti. Nah, Dokter, salah satu di luar ini itu ada dampak kecemasan. Dampak kecemasan hormon prolaktin yang tinggi juga akan menurunkan testosteron. Testosteron akan mempengaruhi keperkasaan. Jadi bukan hanya stres pasca trauma seperti yang disampaikan Bu Dr. Vita tadi, kalau dia mendengarkan sirene, dia mendengarkan suara yang di instrumen ICU titit, dia sudah tegang, tapi ereksinya juga hilang, Mas. Ini yang terjadi jadi pasien-pasien kami. Kurang sejauh lebih ini seperti dokter itu, sudah Mas. mendapatkan beberapa ataupun beberapa Mohon maaf Mas, saya kok enggak dengar ini. Bisa diulang sedikit? Baik. Dokter Supardi sudah sempat mendapatkan pernyataan ataupun pasien yang datang berkonsultasi
seandainya mereka sebelumnya memang pernah terpapar COVID-19 dan mereka memiliki kendala masalah vitalitas, Dok? Betul, betul. Ada, Mas. Untuk masalah vitalitas sampai saat ini ada dan itu masih tetap konsultasi di tempat kami. Sedangkan untuk masalah yang seperti di jurnal-jurnal di luar negeri itu bahwa mempengaruhi sampai dengan sperma, sampai dalam ini masih proses. Jadi dari sampel-sampel kami masih agak kesusahan. Kami dapatkan spermanya di dalam spermanya itu ada virus COVID karena kami untuk mendapatkan sampel yang masih dalam isolasi itu susah. Karena teman-teman penyintas itu rata-rata yang seperti Ibu Vita sampaikan, lebih tertutup, lebih sedih. Jadi kami susah untuk mendapatkan sampelnya itu kalau untuk spermanya. Tapi kalau ke arah vitalitasnya, ke arah keperkasaannya sudah ada, Mas. Baik, Dokter Supardi ini kalau tadi katakan sepertinya susah ya untuk mendapatkan statement ataupun pernyataan dari pasien para penyintas, baik itu yang masih dirawat, bahkan setelah mereka kembali ke rumah. Apa dok kira-kira kendala yang dihadapi oleh para medical ataupun dokter terkait dengan bagaimana mereka melakukan persuasif untuk bisa berkomunikasi, terutama dokter di Jawa Timur. Apakah masih ada stigma negatif dari pasien yang terpapar ataupun keluarga pasien sendiri dan masyarakat sekitar sehingga pasien itu tidak berani terbuka dok akan keluhan-keluhan semacam ini dok. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman penyintas ini lebih menutup diri, terus lebih ya boleh dikatakan kembali ke anunya lagi ya. Jadi kayak mereka lebih cenderung pendiam, ada yang bermasalahan dengan pekerjaan, trauma-trauma psikologisnya itu masih terdapat sehingga dampak itu akan mempersulit kami untuk mendapatkan sampel-sampel dari proses penelitian yang kami lakukan. Nah, salah satunya seperti itu, sehingga kami tidak bisa intervensi lebih dalam. Tetapi kalau untuk dampak psikologis melalui interview ataupun kita anamnesa, itu tidak terlalu kesulitan. Kesulitan yang kalau kita intervensi lebih lanjut. Karena mereka kadang-kadang juga was-was, kadang-kadang juga ini orang kesehatan mau apa lagi kayak gitulah Mas. Kayaknya itu udah agak membentengi diri kayak gitulah Mas. Karena mungkin pada waktu proses dia terjerat itu mungkin ada trauma seperti yang Bu Vita sampaikan. Jadi itu yang memberikan kami dampak negatif ataupun mulai penolakan terhadap pasien-pasien penelitian itu. Tapi kami tetap berusaha. Seperti itu, Mas. Ya, baik. Saya ke Dokter Ervita sendiri. Dok, kalau tadi dia katakan hormon prolaktin ini merupakan salah satu hormon yang bisa berpengaruh terhadap kesuburan dan pastinya bersinergi dengan bagaimana mereka menghadapi kondisi pasca COVID-19 dan mereka pastinya masih harus survive dengan keluhan-keluhan fisik. Kalau dokter melihat sejauh ini bagaimana dengan para pasien yang datang ke dokter ataupun mengeluhkan kondisi kecemasan tersebut, apakah memang dokter melihat ke depannya akan berpengaruh juga terhadap fertilitas, terhadap vitalitas seperti itu, Dok? Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas. Jadi, memang kita perlu memandangnya dari dua sisi ya, bahwa ini memang dampak langsung secara psikologis, hormon-hormon terpengaruhi, bahkan kalau secara ini juga secara mental health atau kesehatan jiwa, ada hormon stres yang terus-menerus meningkat nih. Sehingga mau nggak mau kondisi itu membuat seseorang menjadi selalu berada dalam kondisi waspada tuh Mas Yudi. Nah, tentunya hal tersebut juga membuat orang menjadi lebih mudah lelah dan kelelahannya kronis ya, menaun gitu terus-menerus ada gitu kan. Sehingga kadang-kadang mungkin kalau terkait dengan apa yang menjadi bidangnya Dr. Supardi, mereka sendiri merasa ini tidak dia sadari gitu bahwa dia sebenarnya mengalami perubahan gitu secara biologis. Dia pasti akan lebih mengkaitkannya dengan ya namanya juga kan aku baru sakit, jadi kan aku lebih membutuhkan pemulihan secara fisik. Jadi tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu sebenarnya banyak sekali perubahan-perubahan. Jadi itu satu hal yang sangat penting untuk kita bantu untuk menyadarkan. Intinya bahwa betul penyakit ini memang ada gitu ya dan menimbulkan demam, menimbulkan gangguan pernafasan dan gangguan pernafasan sendiri membuat orang juga menjadi lebih mudah lelah, membuat orang menjadi tidak punya vitalitas yang bagus gitu. Nah, tetapi masalah psikologis ini memperberat
memperberat hal tersebut. Orang menjadi kadang-kadang berpikir bahwa sudah sajalah orang dalam kondisi sedih begini masa memikirkan hal-hal yang lain gitu. Saya fokus saja pada pemulihan dan sebagainya. Belum lagi kan kita menyadari bahwa mereka yang bertahan lama, masalah psikologisnya bertahan lama, identik dengan mereka yang seperti tadi saya sampaikan. Dirawat di ICU itu kan artinya hampir sempat antara hidup dan tidak hidup gitu ya Mas ya. Jadi benar-benar di situasi yang krisis dan kemudian ketika dia terlepas dari itu tuh rasanya sedang sangat sibuk untuk proses pemulihan yang ada. Yang kedua, mereka bisa saja sangat tidak memikirkan kondisi kesehatan fisiknya karena dia harus merawat anggota keluarga lain yang juga positif. Dan yang ketiga, mereka kemudian mohon maaf menguburkan anggota keluarga yang meninggal gitu kan. Termasuk kedukaannya Mas, menjadi berkepanjangan. Proses penguburannya kan begitu singkat ya Mas. Kita nggak punya kesempatan untuk melihat mereka dulu, kenangan kita sebagai orang yang begitu kita kasih langsung hilang aja gitu lenyap. Sehingga kadang-kadang tidak jarang mereka kemudian merasakan kemarahan, merasakan rasa, jadi selain depresi mereka merasakan rasa marah, mereka menjadi sulit tidur gitu. Jadi kehidupannya betul-betul menjadi tidak biasa. Tapi kembali lagi ya Mas, rasanya baik yang disampaikan oleh Dutu Supadi maupun yang menjadi bidang saya, artinya ini menandakan untuk kita semua bahwa kalau tenaga kesehatan, di samping kita berfokus pada pemulihan terkait dengan kondisi pernafasan ya, mohon juga kita meluangkan waktu untuk melihat ekspresi wajahnya, ataukah dia punya kegelisahan yang ingin dia sampaikan. Atau sebaliknya, bila dokter memang tidak bisa membantu kita untuk menanyakan hal-hal tersebut, kalau kita merasa kita terganggu dan banyak kepikiran dengan itu, mohon untuk sampaikan gitu. Bantu dokter untuk mengenali bahwa kita punya masalah, sehingga kemudian dokter akan bisa menghubungi dokter lain untuk membantu kita gitu. Karena kalau Baik. tidak, penelitian sudah mengatakan bahwa bisa bertahan 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan, Mas Yudi. Ya, Dokter Ervita, yang menarik adalah tadi ada 3 indikator, yaitu pastinya pada saat mereka divonis, mereka juga pasti sudah merasa cemas dan khawatir. Kemudian saat mereka menjalani isolasi, bahkan ketika mereka akhirnya mendapatkan durasi waktu yang lama seandainya mereka berada di dalam instalasi gawat darurat ya dok ya. Lalu sejauh ini berdasarkan pengamatan dokter dan pengalaman dokter pribadi, apakah memang sudah banyak psikiatrik yang terlibat dok sebagai bantuan untuk membantu trauma healing buat para penyintas, ataukah memang inisiatif dari para penyintas sendiri masih minim, mengingat memang tadi dokter katakan mereka tidak terlalu peduli dengan kondisi kejiwaan, yang penting adalah mereka sehat, mereka bisa kembali beraktivitas. Baik, terima kasih banyak Mas Yudi. Kami mungkin beruntung ya Mas ya di FKUI RSCM karena jumlah psikiaternya banyak gitu, sehingga kami terlibat semenjak pasien itu datang. Bahkan kita punya satu grup pembahasan kasus gitu, terutama untuk kalau yang multi profesi gitu ya Mas ya, karena kan nggak bisa semua orang turun gitu menemui pasien untuk mengurangi paparan. Sehingga akhirnya kita berdiskusi satu sama lain, kita bertemu dengan keluarganya hingga pasien itu pulang. Nah, selama itu masih dalam proses di gawat darurat, di ruang isolasi, sampai pasien itu pulang, keterlibatan kami di Departemen Psikiatri RSCM FKU itu cukup kuat gitu Mas. Nah, tantangan kemudian ada di pasca pulang Mas. Mereka kan masih harus melanjutkan isolasi mandiri tuh, karena khawatirnya ketika mereka di bangsal COVID, mereka terpapar lagi. Sehingga ketika mereka pulang, mereka bisa sakit gitu. Sehingga kita meminta mereka untuk isolasi mandiri. Sehingga kita bisa bayangkan ya Mas Yudi, dari yang mereka isolasi mandiri awal misalnya, terus kemudian bergejala, ditambah selama perawatan di rumah sakit, terus ditambah lagi sekian hari. Itu kan berarti berhari-hari mereka tidak berkontak dengan siapapun secara adekuat. Jadi pasti menurun. Nah ini menarik nih Mas. Kami di RSCM FKU itu punya layanan komik istilahnya. Jadi kita melakukan outreach gitu, kita menelpon mereka untuk menanyakan mereka apa kabar gitu di sana, kesulitan nggak untuk isolasi mandiri. Namun kalau misalnya rumah sakit kita tidak punya demikian, sebenarnya dari tatanan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, hal itu dilakukan oleh puskesmas. Gitu. Jadi puskesmas akan mendatangi mereka yang baru pulang dari rumah sakit, menanyakan apa kabar gitu. Jadi banyak cara yang sebenarnya untuk menjangkau. Tapi itu lagi, kembali saya garis bawahi. Barangkali bidangnya Dr. Supadi dan saya adalah bidang yang tidak menjadi prioritas untuk ditanyakan pada saat itu.
Kita mungkin lebih banyak berfokus pada masalah kesehatan fisiknya. Nah, tantangan kami yang lain, Mas Yudi, adalah ketika lingkungan sekitar menstigma, apalagi kalau kemudian satu keluarga gitu kena, Mas. Nah, kami menjadi kesulitan untuk termasuk puskesmas akan sulit untuk menjangkau mereka, untuk menanyakan apa kabar, karena mereka jadi nggak tahu tuh nomaden di mana-mana gitu kan. Nah, hal seperti itu justru menyulitkan kan. Jadi sekalian nih ya Mas Yudi, kita mengajak supaya masyarakat tidak terlalu perlu untuk melakukan stigma tersebut. Yang jelas kalau itu yang kita lakukan, orang yang ada di sekitar kita itu justru malah nggak tahu kemana, dan kita malah nggak bisa memantau kondisinya, sehingga ketika mereka pulang, malah kita menjadi was-was sendiri gitu. Was-wasnya menjadi berkepanjangan. Coba kalau kita Baik. kemudian menerima mereka, puskesmas merawat mereka, harapannya akan jauh lebih baik. Ya, kalau tadi dari Dokter Ervita sudah memberikan informasi terkait dengan dampak psikologis, kemudian juga kejiwaan, dan bagaimana penerimaan masyarakat, dan susahnya untuk men-tracing kondisi mereka pasca mereka dirawat secara psikologis dan kejiwaan. Kalau Dokter Supardi, tadi dokter katakan sebenarnya masalah keperkasaan, masalah organ intim itu masih sensitif ya di Indonesia, dok. Bahkan tidak berbicara mengenai COVID saja, orang mungkin tidak terlalu terbuka untuk bicara mengenai itu. Apalagi sekarang saatnya mereka penyintas, kemudian mereka harus terbuka terhadap kondisi keperkasaan mereka, misalkan alat vital mereka, pria terutama. Apakah ini juga merupakan salah satu kendala selain tadi dokter katakan mungkin minimnya dokter, kemudian juga belum terlalu banyak orang yang peduli. Lalu apa dok yang sebenarnya menjadi kendala dan kenapa adanya penelitian ini dan akan menjadi seperti apa ke depannya dok? Betul, betul sekali. Jadi sebelum COVID pun masalah dari ilmu kami, andrologi itu sesuatu yang sensitif. Justru itu andrologi ini hanya berkembang di Surabaya sampai dengan saat ini, satu-satunya center yang ada di Indonesia. Nah, tapi memang mau tidak mau, itu merupakan hal yang harus kita teliti juga, hal yang harus kita ingin dalami juga. Namanya aja organ vital, masa enggak ikut divitalkan? Ya saya tetap optimis dan tetap ingin meneliti itu. Nah, meskipun teman-teman ini agak terhambat ya untuk diteliti, tapi kami mempunyai keyakinan seperti penelitian yang sudah terbuka di luar negeri itu, sebagai jurnal-jurnal kami baca sebelumnya, bahwa COVID ini bisa didapatkan di cairan semen. Nah, yang kita takutkan apabila dia bisa menetap di sana dan dia survive, hasil swab di hidung tenggorokan negatif, serologinya tetap positif ya, antibody oke. Tapi semennya itu takutnya masih positif. Nah, ini yang teman-teman nggak aware. Ini yang saya ingin teman-teman ayo aware. Kalian lihatlah, semenmu itu positif apa negatif. Kalau hidungmu negatif, semenmu gimana? Ayo kita lihat. Nah, apa dampaknya terkait semen itu? Nah, di luar itu juga saya juga ikut meneliti apa yang telah disampaikan Dokter Ervita tadi. Jadi saya meneliti secara objektif di mana kecemasan dikuatkan juga dengan prolaktin yang tinggi. Dari prolaktin yang tinggi, dampaknya apa? Testosteronnya ikut turun, sehingga keperkasaannya pun turun, Mas. Harapan saya dalam proses penelitian ini akan kami ikuti sampai 2 tahun. Jadi kami mengingatkan kembali seperti Dr. Ervita katakan tadi, jadi untuk teman-teman penyintas COVID, jangan sungkan-sungkan datang ke tempat kami di klinik andrologi, kami akan bantu teman-teman. Kami akan teliti kalau teman-teman berkenan. Kami akan lihat sampai di mana, apakah semennya masih ada COVID-nya atau tidak. Kalau ada, dampaknya ke sperma bagaimana? Mengganggu atau tidak? Lalu kesuburannya bagaimana? Lalu prolaktinnya bagaimana? Kami akan teliti. Tapi yang sampai saat ini dengan sedikit sudah bocoran dari penelitian kami, yang jelas di prolaktin yang berdampak kuat. Kurang lebih begitu, Mas. Baik dok, yang tadi menjadi concern dokter adalah ketika tingkat kesuburan mengalami kendala, pastinya nanti tingkat kehamilan ataupun bagaimana pasangan muda ini, terutama yang ingin mengharapkan punya keturunan, seandainya salah satunya merupakan penyintas, dikhawatirkan ke depannya tidak mungkin mendapatkan keturunan seperti itu dok ya. Salah satu kekhawatirannya. Kemudian yang kedua adalah kekhawatirannya dari tingkat vitalitas keperkasaan pria nih dok. Kalau ngomongin keperkasaan pria kan pastinya berkaitan dengan pasutri ya, ketika mungkin pasangannya tidak bisa memberikan
pelayanan optimal seperti itu pasti akan juga berpengaruh terhadap pernikahan pastinya dok ya, dan juga akan berpengaruh lagi secara psikologis. Jadi ini merupakan rangkaian panjang ya dok yang harus ditelaah seperti itu ya dok. Betul sekali. Betul sekali. Justru ini penelitiannya ini kami ikuti sampai 2 tahun. Bukan hanya 6 bulan, tapi 2 tahun. Karena gini, dalam sperma ini, kalau kita mau melihat, jangankan hanya ini ya, dosis vitamin atau pemberian apapun yang tidak jelas atau kurang kuat, itu akan mempengaruhi kualitas sperma. Apalagi kalau sampai didapatkan virus COVID di sperma itu. Dan kita juga tidak tahu seberapa survivalnya virus COVID di sperma. Yang paling saya takutkan adalah swabnya negatif, tapi dia bertahan lama di semennya ini. Ini kan repot. Nah, apalagi dengan pergaulan yang mulai internasional ya teman-teman ini ya, dengan cara hubungan badannya mulai keren lagi, yang mulai ada oral, ada apa, sehingga dari semen bisa balik lagi tenggorokan nanti. Bisa-bisa seperti itu kan pingpongnya. Nah, saya enggak tahu. Baik. Nah, saya berharap Berarti akan di tahu sini dengan penelitian saya ya, gitu, Mas. vitalitas, tapi juga kemungkinan ketika semen masih terkontaminasi ataupun terinfeksi oleh COVID-19 bisa menularkan juga ke pasangan hubungan seksual apabila memang dimungkinkan masih adanya virus tersebut ya dok ya. Betul, betul. Peristiwa reinfeksi itu kan sudah ada. Jurnalnya sudah Ya. banyak membuktikan. Di Indonesia pun kasusnya cukup banyak reinfeksi. Satu orang bisa 10 kali tertular, itu ada. Nah, tetapi reinfeksi yang sudah ada dan sudah terpublish adalah reinfeksi dari atas. Nah, yang dari bawah ini loh yang menarik, yang ingin kami teliti. Nah, jadi infeksi yang ditularkan dari bawahnya, mau bawa ke bawah atau bawa ke atas. Kurang lebih gitu, Mas. Ya, Dokter Supardi, apakah sejauh ini memang ada penelitian ataupun dokter sudah melakukan analisa terhadap semen yang kemungkinan memang sudah terkontaminasi oleh COVID-19, dok? Apakah sudah sempat ditemukan seperti itu, dok? Untuk di Indonesia sendiri, ataupun mungkin jurnal di luar negeri, dok? Untuk jurnal di luar negeri banyak sekali, Mas. Salah satu jurnal yang mengatakan yang paling populer dan bikin heboh itu ada penelitian yang dilakukan di 50 sampel, 12 sampelnya di DO, lalu didapatkan 38 sampel. 6 sampel itu terkonfirmasi semennya ada di sana. Dan semen itu bertahan sampai beberapa hari setelah pasca sembuh. Jadi pasien ini sudah sembuh lebih dari hampir 6 mingguan lah ya. Itu semen masih berlari-lari di COVID-nya, virus COVID masih berlari-lari di semen itu dan masih positif. Nah, sementara Indonesia kami masih menjajaki. Jadi kami masih ada proses penelitian, kami kumpulkan sampel, kami coba untuk meneliti, kami coba untuk mengikuti bagaimana, dan harapan kami tidak seperti sana, kurang lebih seperti itu. Mungkin mudah-mudahan sperma orang Indonesia kuat-kuat. Harapan saya seperti itu. Ya, Dokter Supardi, tapi dengan pernyataan dokter ini, terutama hipotesa ini dan penelitian, apakah tidak membuat panik tuh dok? Orang-orang terutama pria seperti saya yang terutama beranggapan bahwasanya COVID tidak akan mungkin menyerang testosteron, kemudian tidak akan berpengaruh terhadap vitalitas, terhadap keperkasaan, kesuburan, seperti itu dok. Panik atau tidak itu kan pilihan. Tapi dokter sudah ada, tinggal digunakan. Nah, apa gunanya saya? Apa gunanya Bu Ervita? Dan apa gunanya teman-teman androlog yang lain? Ayolah penyintas COVID, jangan sungkan. Daripada kamu panik, mending kamu datang. Saya bantu, Bu Ervita juga bantu. Kan gitu, Mas. Pilihan, kalau cuma panik mau pilihannya panik-panik sendiri ya monggo. Tapi yang nggak sembuh, Tapi Mas. sejauh ini sudah ada dok, pasien yang datang ke dokter, tadi sempat di awal perbincangan, mengeluhkan keperkasaan, tapi apakah ada keluhan lain yang jauh lebih signifikan seperti dokter katakan, ditemukan ternyata di semennya ada virus COVID-19 dan nanti berdampak terhadap kesuburan, vitalitas, seperti itu dok? Sampai saat ini dari proses penelitian yang kami lakukan ini kan proses penelitiannya masih awal ya. Jadi dalam penelitian kami untuk virusnya belum sampai kami dapatkan karena kami mendapatkan sampel ini adalah sampel penyintas. Jadi susah bagi kami untuk mendapatkan sampel yang pasien dirawat karena yang agak nggak etis juga ya, orang nafas saja masih sesak masa disuruh masturbasi. Jadi ya saya tahan diri. Jadi kalau penyintas sampai saat ini dampaknya ke hormonnya.
sedangkan di Mhm. spermanya kelihatannya belum terdapat sampai dengan saat ini. Baik, saya ke Dokter Elvita lagi. Dokter, kalau bicara mengenai kecemasan, pastinya juga tidak hanya dialami oleh para penyintas. Saya pribadi pun juga teman-teman di CNN.com juga merasa khawatir ya, setiap hari harus bekerja. Secara psikosomatik kita juga mengalami kecemasan seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan gimana pasien yang menjadi penyintas dan mereka harus bisa bertahan hidup dan kembali ke kehidupan semula. Plus dengan adanya stigma negatif di masyarakat. Lalu dokter sendiri melihat seperti apa sih sebenarnya peran sosial di kehidupan kita terkait dengan para penyintas ini sendiri, Dok? Baik, terima kasih banyak Mas Yudi. Jadi memang betul, apa namanya, sama seperti bencana yang lain ya Mas. Topik atau isu yang terbesar kan berhubungan dengan perasaan kehilangan. Itu yang menjadi topik utamanya. Nah, masalah kehilangan ini kan abstrak gitu ya kadang-kadang yang Mhm. dihadapi. Yang jelas teman-teman ini masih sangat berjuang untuk melawan virus. Itu menjadi yang nomor satu. Nah, kemudian setelah mereka sembuh, ada satu hal yang menarik gitu ya, bahwa nomor satu yang sangat dibutuhkan adalah informasi, Mas Yudi. Jadi termasuk malam hari ini kita memberikan informasi kepada teman-teman semua, para penyintas bahwa selain penyakit fisiknya, juga ada masalah mental, juga ada masalah tadi misalnya terkait dengan apa namanya kesuburan, semuanya adalah informasi. Ya, kami berharap tentunya informasi yang kami sediakan adalah informasi yang benar, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi pegangan untuk teman-teman. Yang kedua, target yang kita usung apa sih setelah sembuh? Yaitu kualitas hidup. Itu kita ingin kembali hidup kita berkualitas seperti sebelumnya. Bahwa arti kualitas hidup itu buat beberapa orang berbeda-beda, tentu saja mungkin sekali ya. Ada yang melihatnya yang namanya berkualitas tuh kalau saya bebas dari rasa sakit, atau kalau saya produktif, saya kembali bahagia bersama keluarga, tergantung makna yang dimiliki oleh masing-masing. Termasuk yang tadi diupayakan oleh timnya Dr. Supardi. Tujuannya pasti ditujukan untuk mengembalikan lagi kualitas hidup, baik saya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Nah, yang apa yang harus dilakukan? Kok Mas Yudi tadi tanyakan tentang dukungan. Bahwa layanan kesehatan memberikan dukungan, iya. Tapi tentunya barangkali layanan kami tidak bisa 24 jam ya Mas, kalau teman-teman sudah kembali ke komunitas. Nah, ada yang menarik sekarang. Banyak sekali para penyintas ini yang terus kemudian bikin WA group, Mas. Bikin WA Hmm. group, nah terus nanti datang lagi alumni, alumni, pokoknya ada penyintas lagi, gabung lagi gitu kan Mas Yudi. Nah, apa bagusnya ini gitu ya? Karena mereka betul-betul orang yang punya experience. Kita bilang bahwa teori ada sih, tetapi karena ini virus baru, sehingga kadang-kadang banyak teori yang belum tercover. Nah, sekarang mereka kan jadinya akan saling berkomunikasi. Ketika satu orang mengatakan, iya loh Mbak, aku juga mengalami begitu, itu akan memberikan ketenangan di pihak yang sana, gitu. Atau kelompok ini bisa saling menguatkan. Mungkin kalau ngomongnya sama kelompok yang sehat, lalu kadang-kadang kelompok yang sehat mengatakan, kamu ini sih ya makan-makan di luar, kamu pasti nggak patuh pakai masker, cenderung untuk menyalahkan. Ya nggak usah disalahkan aja, saya ketika misalnya tahu hasil saya positif, saya pasti akan mencari sebab mengapa saya kena gitu kan. Sehingga ketika itu saya akan Iya. merasa apa namanya bersalah. Tapi di grup ini akan beda rasanya, tidak ada yang saling menyalahkan di situ. Bahkan kadang-kadang semuanya juga tidak tahu kenapa kok bisa kena gitu kan. Sehingga yang ada adalah saling support satu sama lain. Jadi buat saya mari kita juga menghargai bahwa penyintas ini bukanlah objek ya, tetapi mereka juga adalah kelompok subjek gitu. Nah, tapi artinya kita memang harus menyediakan waktu untuk bersosialisasi. Nah, mari kalau nanti kita merasa bahwa ada kelemahan secara fisik, sudah pergi ke dokter, kata dokter nggak ada tuh, nggak ada sesuatu yang harus mengkhawatirkan. Atau rasanya kita kok kayak males banget gitu, mungkin ini pasti karena oksigenasi. Dokter bilang enggak, saturasi oksigennya bagus. Nah, mari kita berpikir, jangan-jangan secara fisik enggak, tetapi secara mental. Nah, untuk yang seperti itu membutuhkan kerjasama kita bersama ya. Jadi tenaga kesehatan tentunya bisanya mengajak, tetapi mendorong untuk menjadi lebih bagus, melawan kemalasan, melawan rasa tidak berdaya, itu mungkin tidak bisa kami bantu 100%. Sangat dibutuhkan kerjasama dari teman-teman para penyintas juga gitu. Yang jelas kalau kita mau meraih lagi kualitas hidup kita,
tidak mungkin kalau kita hanya tiduran saja di bed gitu. Tidak mungkin kita hanya mengurung diri di kamar. Jadi marilah keluar, lalu kita cari kehidupan kita yang seperti biasa, karena kunci utama dari mengatasi situasi yang tidak normal ini adalah mencoba kembali hidup normal. Makanya kan namanya adaptasi Baik. kebiasaan baru ya, karena tujuannya adalah normalisasi. Meskipun Ya. saat ini saya bisa ngobrol sama Yudi, tapi nanti kalau ketemu harus pakai masker, harus jaga jarak. Tapi Ya. tetap tidak menghalangi saya untuk bertemu dengan Mas Yudi dan teman-teman semua. Itu Mas Yudi. Baik. Ya, saya kembali lagi ke Dokter Supardi. Dokter tadi kalau Anda katakan memang banyak sekali jurnal di luar negeri mengatakan memang ada virus COVID-19 yang ditemukan di semen ya ataupun di sperma pria ya. Lalu apakah ada penelitian terbaru dok ataukah ada perkembangan terkait dengan apakah memang virus ini juga akan nantinya bisa jadi menular melalui hubungan seksual ataukah memang ini masih dalam tahap kajian dan hipotesa ini masih terus dielaborasi sehingga nanti ke depannya orang akan sangat berhati-hati juga terkait hal ini, Dok. Ya, baik. Jadi ini masih dalam tahap kajian, Mas. Jadi apakah virus ini akan menular di dalam proses hubungan seksual itu masih dalam tahap kajian. Tapi tetap Mhm. kita kan selalu mengingatkan untuk disiplin 3M ya, pakai masker atas. Mhm. Kalau memang ya mau berhubungan seksual dengan keadaan ini penyintas, ya tidak ada salahnya masker bawah atau dikareti saja, kan gitu. Atau kasarannya dikondomi supaya ada barier sehingga tidak terjadi proses penularan. Kalau memang belum sampai terbukti ke sana memang. Mhm. Tapi lebih baik Ya, kita Dok. melindungi. Nah, Baik. dalam proses ya, Ya, silakan, Dok. Silakan lanjutkan, Dok. ya. Jadi dalam proses penelitian kami memang sampai saat ini dari penyintas-penyintas COVID yang seperti disampaikan Dokter Vita itu memang ada trauma dari teman-teman itu, tapi Mhm. tidak semuanya ada ketakutan, ada ini ya ada, tapi ya enggak hampir dikatakan ya ada tapi enggak 100%. Ada yang care dengan dirinya, dengan saya dan tim memberikan penyuluhan, memberikan edukasi. Mereka datang, mau kita lihat spermanya. Kebetulan kami belum sempat menemukan COVID di dalam sperma karena rata-rata yang Mhm. pasien penyintas yang kami teliti ini yang rela sebagai volunteer rata-rata sudah lewat waktu Ya. terbaiknya untuk didapatkan dengan dugaan Berapa lama tuh, teorinya. Dok, waktu terbaik, Sehingga Dok? Maaf. sampai dengan penelitian itu kan rata-rata kan 2-3 minggu lah ya setelah sembuh itu masih ada gitu. Tapi rata-rata Mhm. pasien di Indonesia kan 2 minggu pertama masih trauma dia pastinya. Nah setelah 4 minggu baru dia mau datang ke tempat kami setelah 6 minggu sehingga di dalam semennya sudah hampir tidak kami dapatkan untuk virus COVID-nya. Tetapi hormon kecemasannya ini yang luar Mhm. biasa dan berdampak langsung ke testosteronnya tertekan. Itu yang terjadi. Jadi ke arah keperkasaannya lebih jelas tampaknya daripada ke arah kesuburannya. Tapi saya belum mengatakan final karena proses penelitian ini masih kami lakukan. Ya saya berharap untuk teman-teman penyintas jangan sungkan-sungkan untuk datang ke tempat kami di Mhm. FK UNER. Kami masih masih menerima dan masih terus meneliti teman-teman ini untuk kaum penyintas. Ya. Gitu, Dok, kalau Mas. bicara untuk melakukan ini ya seperti itu terkait dengan Maaf, Mas. keperkasaan, vitalitas Putus-putus. gitu. Ya. Ya, Dok. Ini terkait dengan bagaimana mereka melakukan kesadaran untuk memeriksa secara mandiri ya, pemeriksaan dini gitu ya, Dok. Kalau misalkan ini kan ini memang harus dibawa ke laboratorium gitu ya, Dok ya, dan diperiksa. Buat mereka pasti masih trauma nih, Dok. Harus ketemu dokter, kemudian juga menjalani sejumlah tes seperti itu ya, Dok ya. Apakah ada cara lain, Dok, yang mungkin bisa membantu mereka, terutama penyintas, bisa sedikitnya merasa nyaman tanpa harus bertemu dokter, mungkin bisa cek sendiri atau seperti apa itu memang belum ada ke depannya, Dok? Kalau untuk cek sendiri ini sangat susah, apalagi untuk melakukan PCR pada semen. Orang Mhm. PCR pada swab aja itu sudah antri.
Lah kalau kita Mhm. loh nyempat-nyempatkan semen di PCR, itu sudah dimarahi sama Pak Menteri nanti kalau diteruskan. Wong ini buat swab aja masih antri kok masih semen disempat-sempatin. Mhm. Tapi saya Mhm. berjuang, tetap saya minta bantuan teman-teman, Pak Menteri semuanya, saya diberi kesempatan untuk melihat PCR pada semennya. Sehingga kesempatan untuk melihat semen yang terkontaminasi COVID itu sangat tidak memungkinkan untuk dia bisa melihat mandiri. Tapi melihat dampak kecemasan mungkin bisa dengan scoring, dengan mandiri, atau kita bagikan Mhm. kuesioner, itu bisa. Saya kira seperti itu bisa. Tapi untuk Ya. objektif, kita lebih bisa dengan prolaktin, kita bisa dengan hormon-hormon yang lain. Kurang lebih begitu, Mas. Agak susah kalau mandiri. Ya, sebelum kita akan membacakan survei, kita ke Bu Vita sedikit nih ya, Bu Vita. Kalau tadi Dokter Supardi mengatakan kita bisa melakukan pemeriksaan pribadi mandiri terkait dengan kecemasan. Ada skor-skornya dia dok yang bisa dilakukan. Apakah itu dalam bentuk kuesioner ataukah memang nanti ada pendampingan dok dari pihak psikiater sendiri dok? Oke, terima kasih banyak Pak Yudi. Sebenarnya kita punya alat apa namanya self assessment ya, cara penilaian diri Mhm. gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya tersedia. Bahkan sebenarnya kalau kita pergi ke Sehat Jiwa miliknya Kementerian Kesehatan, Mas Yudi di sana ada pertanyaan-pertanyaan itu. Ada 20 angka gitu ya. 20 itu sudah gabungan antara gejala depresi dengan gejala cemas. Dan itu sangat membantu tuh Mas, kalau kita isi lalu kemudian kita bawa pada waktu kita kontrol dan kemudian kita tunjukkan pada dokter. Karena pertanyaannya itu seperti ini Mas, jadi apakah saya Mhm. memiliki sakit kepala dalam 30 hari terakhir gitu. Jadi memotret kondisi kita dalam 30 hari. Nah, itu silakan kita bawa untuk kita tunjukkan. Ada banyak sebenarnya instrumen yang lain yang bisa dipakai. Bahkan kalau berkenan tuh bisa kita berikan atau kita pakai pakai Android kalau sekarang ya Mas ya, soalnya supaya menghindari kertas kan. Jadi mereka bisa mengisi, nanti skornya juga bisa keluar, sehingga mereka bisa tahu. Dan itu mereka bisa lakukan sambil menunggu di ruang tunggu misalnya. Menunggu dokter gitu kan, lagi nunggu giliran, mereka mengisi di ruang tunggu. Sehingga pada waktu ketemu dokter, di samping menyampaikan keluhan fisiknya, di samping menyampaikan hal-hal yang mereka mau ceritakan sepanjang isolasi mandiri, mereka juga bisa tunjukkan kalau mereka punya kecemasan atau depresi. Hal itu jauh akan mempercepat proses untuk mengidentifikasi dan yang kedua ketepatannya Mas Yudi akan lebih bagus. Karena kalau enggak kan kami harus menanyakan satu persatu tuh gitu. Nah, mana Mas Yudi mungkin tahu bahwa kami juga dikejar dengan keterbatasan waktu untuk bertemu satu orang pasien kan ya Mas? Karena kalau enggak kan kami paparannya menjadi terlalu besar. Nah, jadi kita akan melihat bahwa sistem ini sebenarnya sangat membantu tuh yang Mas Yudi tadi tanyakan kalau tahu self assessment dibawa ke dokter, dokternya jadi lebih cepat untuk mendiagnosis atau meminta bantuan kepada yang lain. Jadi ide itu akan sangat bagus, Mas. Baik, nah ini kemudian kita akan coba membacakan polling Bu, baik Dokter Supardi maupun Bu Evita mengenai apa yang pembaca CNN Indonesia lakukan ketika bertemu dengan orang yang pernah terpapar virus corona. Jadi satunya adalah mengenai menjauhi, bersikap biasa, atau menjaga jarak. Hasil dari polling untuk menjauhi ada 7,7% dokter, kemudian bersikap biasa 38,4%, kemudian menjaga jarak 54%. Menjaga jarak ini cukup tinggi, 54%. Padahal kita ketahui bahwasanya menjaga jarak bukan berarti bahwasanya memang 3M sendiri memang harus dilakukan, tapi mungkin boleh jadi menjaga jarak tidak lagi mau berinteraksi, boleh jadi seperti itu. Ataukah memang bersikap biasa 38,4% dan menjauhi 7,7%. Ini merupakan suatu kondisi yang memang harus kita telaah di mana bahwasanya adanya stigma sepertinya ya dok yang masih menjadi sebuah kendala di saat ini di mana orang masih memandang para penyintas COVID-19 itu membawa ataupun menjadi carrier dan membuat mereka takut juga terpapar, kemudian juga bagaimana pemahaman masyarakat terkait penyintas itu sendiri, kemudian juga bagaimana sosial dan juga lingkungan memberikan pemahaman terkait hal ini. Lalu ini juga ada opini terkait dengan hal tersebut adalah berusaha jaga jarak dan selalu pakai masker dan tetap baik. Kemudian juga ada yang ngomong B aja di dekat rumah, gue ada 3 orang keluarga kena fine fine aja dia bilang gitu. Kemudian ada juga mengatakan
mendoakan kesehatan bagi keluarga beliau. Nah, kalau Dokter Vita sendiri melihat sebenarnya dengan hasil pooling ini, yang terjadi adalah memang masyarakat di satu sisi masih ada trauma, masih ada ketakutan. Kalau kita mungkin flashback, zaman dulu ada penyakit kusta kali ya dok, ataupun ODA gitu ya, ketika orang masih sangat Betul. minim informasi terkait bagaimana cara interaksi, secara kegiatan sosial, kemudian komunikasi terkendala. Kalau dokter melihat seperti apa seharusnya yang dilakukan oleh para masyarakat, kemudian lingkungan sosial terkait dengan para penyintas ini, dok? Baik, terima kasih banyak Mas Yudi. Kalau saya nomor satu kita tetap harus paham ya dasar penularannya itu seperti apa gitu kan. Kita tahu bahwa ini penularannya kan dari muncratan ya Mas. Jadi artinya memang menjaga jarak itu mencegah supaya muncratan itu tidak sampai kepada kita. Memang betul ada teori bahwa mereka tuh ada yang kayaknya kalau bersin tuh Mas langsung partikelnya yang keluar tuh banyak sekali gitu kan, super spreader itu. Nah cuman sebenarnya kan kalau kita merasa yakin bahwa kita menggunakan masker dengan benar, lalu kemudian orang yang berbicara dengan kita atau orang yang kita temui menggunakan masker juga, sebenarnya angkanya menjadikan lebih kecil sekali untuk kita menjadi tertular gitu kan. Kalau kita menggunakan masker, ditambah lagi kemudian kita menjaga jarak. Nah, sekarang masalahnya adalah berhubungan dengan kapasitas kita pada waktu menggunakan masker nih, Mas. Sekarang ini penularannya memang masih difokuskan pada mata, hidung, dan mulut gitu kan. Nah, kalau kita pakai masker dengan benar kan sebenarnya sudah menutupi dua tuh Mas, hidung dan mulut udah ketutupan, tinggal mata gitu kan. Kalau misalnya kemudian kita khawatir sekali kita pakai tambahan facial, jadi matanya juga menjadi tertutup juga. Jadi nomor satu memang kembali seperti yang tadi juga Mas Yudi sempat sampaikan, informasi yang tepat itu menjadi satu hal yang penting sehingga memang kita tidak perlu menjauhi dalam kaitan memberi label ya. Karena kalau memberi label percayalah, bukan cuma mereka yang kita label saja yang sebenarnya mengalami ketidaksejahteraan secara jiwa. Kita pun juga secara tidak langsung karena kita menjadi cemas ada orang di sekitar kita dan kemudian yang kedua adalah mungkin kita merasa bersalah ada orang butuh bantuan tetapi kok kita malah bersikap demikian gitu jadi menurut saya dengan pengetahuan yang sekarang ada kalau kita menjalankan protokol lalu ada satu yang menarik yang kemarin saya dengar dari penyintas gitu mengapa sudah saja kita menganggap orang lain mungkin positif sehingga kita harus menjaga diri kita pun juga mungkin positif loh. Sehingga kita juga harus menjaga diri kita supaya tidak menularkan orang lain gitu. Jadi artinya kita tetap bisa berkomunikasi tapi dengan menjaga jarak supaya kemungkinan dua orang yang mungkin positif ini akan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga menjaga jarak yang tadi dikeluarkan dari pooling, harapan saya adalah menjaga jarak yang secara positif ya, bukan dalam kaitan untuk menghindari atau menstigma. Ya, kita punya waktu 5 menit dok. Sebentar lagi kita akan berakhir. Pada malam ini perbincangannya seru sekali ya. Kalau dokter Supardi ada sedikit nih dok mengenai bagaimana Anda bisa memasyarakatkan kembali kesadaran terhadap tadi ya vitalitas, kepekasaan, kesuburan akibat adanya paparan COVID-19 terhadap pria. Dan dokter sendiri ingin memberikan statement apa dok terkait hal ini dok? Baik, jadi dari saya ya tidak beda jauh dengan Dokter Vita ya. Tapi yang paling penting, saya yakin untuk teman-teman penyintas COVID dimanapun Anda di Indonesia ini, hampir semua kota-kota besar di Indonesia itu sudah ada spesialis andrologi. Jadi setelah Anda selesai dan setelah Anda sudah dikatakan sebagai alumni ataupun penyintas, nah dalam kesempatan itu tolong lakukan cek kesehatan Anda, cek ke spermanya, tanyakan apakah di spermanya kemungkinan masih didapatkan COVID atau gimana. Karena memang sperma itu bisa menjadi suatu media biakan COVID. Seperti itu. Nah, terus kedua, bagaimana juga keadaan hormon-hormonnya sesuai yang dikatakan Bu Vita tadi. Misalnya kalau Anda cemas, Anda gelisah, dan itu akan berkaitan atau berdampak langsung terkait dengan keperkasaannya. Jadi harapan saya untuk teman-teman penyintas, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke teman-teman andrologi dimanapun Anda berada, dekat kota-kota Anda pasti ada. Dan kami di Surabaya terbuka untuk Anda, karena memang kami ada penelitiannya. Terima kasih Mas Yudit. Dokter Vita, seperti apa nih dok? Singkat saja terkait dengan bagaimana secara psikologis, secara kejiwaan orang-orang penyintas
harus tetap bertahan hidup, harus tetap menghadapi kenyataan bahwa mungkin mereka kehilangan anggota keluarganya, ada anggota fisik mereka yang berkurang, kemampuan mungkin bernafas, mungkin tadi ada paru-paru yang sedikit terkendala seperti itu. Tapi life goes on, seperti apa nih dok? Ada sedikit masukan Baik. ataupun nasihat buat para penyintas dok? Terima kasih banyak Mas Yudi. Nomor satu yang harus kita pahami bahwa ini adalah situasi yang tidak normal. Jadi respons yang kita miliki baik yang berhubungan dengan cemas atau depresi bisa jadi adalah satu respons normal di situasi yang tidak normal. Jadi itu yang paling penting untuk kita garis bawahi. Namun bila kita sudah berupaya untuk berbuat yang terbaik, tetapi cemas dan depresi itu masih ada, mari teman-teman untuk datang untuk menyampaikan gitu. Biarlah kami membantu teman-teman untuk melihat apakah kecemasan dan kesedihan yang teman-teman alami, terutama pada mereka kelompok perempuan, mereka yang kemudian ada satu keluarga mengalami paparan COVID ini, atau yang kita kehilangan anggota keluarga, atau yang kita pada waktu kemarin ketika kita dirawat itu bergejala berat, mari teman-teman kalau misalnya mengalami cemas dan depresi, sampaikan kepada dokter agar dokter bisa membantu teman-teman untuk melihat apa yang bisa kami bantu. Tentunya semuanya akan sama. Kami ingin teman-teman kembali produktif, memenuhi atau mendapatkan kualitas hidup yang maksimal atau yang optimal dengan kondisi yang ada, di situasi yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga teman-teman akan bisa kembali menata kehidupan di masa depan dengan lebih baik. Baik, terima kasih sekali untuk informasinya Dr. Vita, kemudian juga Dr. Supardi terkait masalah reproduksi pria, bahwasanya pada malam hari ini memang kita harus bersinergi, tidak hanya masalah fisiologis, tapi juga secara psikiatrik juga, sehingga para pasien maupun penyintas bisa tetap memberikan kualitas hidup yang lebih baik, dan bisa tetap melakukan kehidupan dan aktivitas seperti biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perbincangan pada malam hari ini di Chatroom pada malam hari ini, dan Secret at Newsroom masih akan kembali lagi minggu depan dengan beragam topik lain yang menarik. Saya Yudi Doan, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam. Malam dok.